sebagai mahasiswa nih. Tapi sebelum lanjut nih kita boleh dong kenalan dulu nih sama Kak ini. Boleh. Mulai dari Oke, baik. Nama aku sendiri, aku Andi Surawan dari Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2023 130. Oke, aku Eka Biladisya Nova dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A dengan NIM 2025016. Kalau aku sendiri, Nadia Fidiana Sita dari program studi Ekonomi Pembangunan kelas B 2025-057. Hai, nama aku Naswa Zara Harga dari Prodi PPKN dengan NIM 2025-011. Halo semuanya, nama aku Adriana Sofia Dewi, Prodi Ekonomi Pembangunan NIM 2025-024. Ini kita bakal ngobrolin tentang fasilitas kampus, UKT, dan hal sepele yang biasanya tuh kita ingat banget nih. Kayak dosen, kayak kita ngobrol ke dosen tapi udah dibales nih. Biasanya bikin, gimana sih? Nah, lanjut kali ya, langsung ke topik pertama. Ya. Boleh. Kita mau ngobrol soal kesehatan mental dan tempat konseling nih. Di kampus kita tuh, kan sebenarnya kalau bahas soal sebenarnya kita tuh ada loh kampusnya kelas konseling kita sendiri. Oh iya? Ada. Dari aku ya, mungkin ya. Kalau dari aku sendiri selama aku kuliah di kampus ini, aku belum pernah sih dengar kayak adanya fasilitas itu. Selama yang kurasain sama kuliah kayak banyak tugas, banyak problem-problem lain di luar kuliah ya. Udah aku pendem aja, aku jalanin. Iya. Jadi misal kalau emang ada ya, itu mungkin bisa jadi ini yang penting lah untuk mahasiswa kita juga, untuk kita juga. Iya, mungkin ada ya, tapi belum banyak yang tahu. Soalnya kan nggak ada banner, nggak ada sosialisasi ke mahasiswa baru juga. Jadi kita juga pada nggak tahu nih. Oh berarti bukannya nggak ada nih, cuman kita belum pada tahu aja kan? Iya, dan itu yang bikin mahasiswa itu jadi gak pakai. Terus kampus tuh mungkin ngiranya jadi kayak, oh pada gak butuh nih. Padahal tuh sebenarnya butuh, cuman gak tahu cara ngaksesnya Kita aja. rawan banget gitu ya, apalagi tentang tugas Iya, banyak makanya. Harusnya tuh pihak konselingnya kita di up terus gitu ya. Yes, Misal betul. ada layanan konseling. Iya, betul. Kita kan tadi udah ngobrol tentang konseling nih, antar kampus. Kita mau ngobrolin yang lebih luas lagi. Kalau ini bedanya spesifik, kayak gimana sih kita sebagai mahasiswa itu ikut andil dalam kegiatan kampus yang nyaman untuk semua mahasiswa. Oh, gitu ya. Sejauh ini juga aku sebagai kayak mahasiswa yang udah 2 tahun kuliah di sini, menjalani kehidupan kampus dan lain-lain, dengan banyaknya kasus ini itu, menurutku kampus kita sudah lumayan aman, tapi belum sebegitu amannya untuk menciptakan lingkungan yang memang aman untuk kita semua ya. Banyaknya kasus seperti kayak bullying dan lain sekitar kita pun kayak sering kita melihat kan. Tapi kayak dari kitanya sendiri, aku nggak menutupi kemungkinan kayak kita nggak langsung negur atau apapun, tapi dari kitanya sendiri tuh kayak emang harus ada menciptakan kayak budaya gitu loh, kultur dari kita sendiri tuh kayak emang kita cancel kalau emang kita lihat bullying, lihat mungkin dari cewek-cewek juga kalian ya, mungkin kayak sering ada yang di catcalling atau apapun itu, kita harus Berani speak up gitu ya benar, harus berani untuk menolak, untuk menyangga dan lain-lain gitu. Iya ya, banyak yang hal-hal kecil itu kayak disepelein gitu. Jadi orang-orang itu kayak ngerasa hal-hal itu ditoleransi atau jadi kebiasaan biasa gitu. Padahal dari awal itu kan kita kan kayak nggak menoleransi hal itu, ya kan? Jadi lebih ke budaya gitu ya. Jadi kita lebih kayak ikut-ikutan gitu kan. Iya, kayak Emang kalau Iya sih, kita betul. dikenal ya guys ya. iya benar. Bad habits sih. Benar. Habits.
Sendiri itu ada nggak sih mekanisme atau tindakan gitu, semisal ada kasus seperti itu? Harusnya ada sih, dan penting buat kita buat tahu mekanismenya gitu, bukan buat nakut-nakutin siapapun, tapi justru agar membuat kita tuh lebih ngerasa aman gitu loh, karena udah ada jalurnya kalau lagi butuh. Oke. Nah, masalahnya itu mahasiswa itu gak tahu harus lapor kemana kalau ada masalah kayak gitu. Nah, sebaiknya kampus itu harusnya ngasih sosialisasi. Oke, selain jalur formal. Oh iya benar. Selain kayak dari kampus ngatur regulasinya sendiri, kayak kita merasa aman ya. Kayak peraturan-peraturan yang emang melarang tindakan yang tadi kita bahas, bad habit dan lain-lain. Dari kitanya sendiri pun terus sudah mulai nyiptain dari dalam diri kita sendiri, kayak kita ini jaga sikap kita, jaga omongan kan, nggak menutup kemungkinan kita sendiri yang bisa nyakitin orang lain malahan. Nah, maka dari itu juga kayak dari aku sendiri mengingatkan lah diriku sendiri, mungkin yang lain-lainnya juga, untuk mulai nyiptain aja dari diri sendiri. Lebih jaga sikap gitu Iya, jaga sikap. Iya, bisa dari saling jaga sih antar teman juga. Mungkin kalau ada yang ngerasa nggak nyaman di situasi tertentu, kita bisa dampingi, kita bisa tanyain kamu kenapa gitu. Dan harus bisa ngehargain batas orang lain sih, karena kan setiap orang punya batas tersendiri kan yang berbeda-beda gitu Iya, kan. iya, Jadi benar, kayak benar. penting banget buat kita ngehargain. Intinya, kampus itu harus dibangun bareng-bareng, jadi nggak dari satu pihak kampus aja. Benar banget. Jadi lingkungan Setuju. tuh, lingkungan yang baik itu dibangun dari habit kita sendiri. Nah. Betul sekali. Dimulai Betul. dari kebiasaan diri kita masing-masing. Yes. Kita lanjut ke topik yang krusial banget nih, kayak banyak banget diperdebatkan soal organisasi kampus itu beban atau malah itu investasi atau malah beban buat kita sendiri. Iya, investasi atau beban. Beban ya. Kayak ada gitu ya, beban. Ya mungkin dari Aku ya. Boleh. Dari aku sendiri, aku sebagai mahasiswa yang baru-baru ini juga aktif di organisasi, menurutku masuk organisasi ini kayak keputusan yang lumayan lah buat aku. Mohon apa nih? Lumayan ya, baik. Ya udah. Gitu. Karena mungkin di satu sisi aku belajar untuk manage waktu, manage lain-lainnya, tanggung jawab, decision making atau pengambilan keputusan dan lain-lain. Tapi di samping itu nggak bisa aku tutupin juga kalau banyak yang dari aku sendiri kayak merasa agak ya ini gimana sih, karena ya gitulah, dari awal kan ini keputusan aku sendiri untuk aku masuk ke dalam sini, jadi harus emang kita selesaiin sih. Ya, emang sih organisasi itu apa namanya, kita bisa belajar komunikasi, terus problem solving, kolaborasi juga, yang mungkin bisa membantu banget di dunia kerja. Namun kadang itu bisa bentrok ya. betul. Ya, soalnya jadi gak imbang gitu. Aku setuju sih soal manfaatnya join ke organisasi gitu. Tapi Yuyur, ada masa dimana tuh kayak agenda organisasi itu bentrok sama jadwal kuliah kita gitu loh. Jadi berat ya, kayak bingung Ya, juga gitu. bahkan ada yang nggak bertanggung jawab di salah satu Ya. sisi ya, entah itu organisasi atau di tugas-tugasnya. Iya. Masalah tanggung jawab ya. Balik lagi ke topik yang sebelum kita bahas, kayak UKT. Nah, kita datang ke sini tujuan utamanya kayak kita dibiayain, dibayar mahal-mahal ke kelas kita kan, tanggung jawab utama kita kan ke kuliah ya, Iya, ke pendidikan betul. kita. Nah, dari situ kita kan di organisasi juga belajar tanggung jawab. Jadi nggak bisa semata-mata kita semena-mena kayak masuk situ malah melalaikan
tanggung jawab Tanggung kita jawab. di sisi yang lainnya. Tadi. Dan juga dan juga kita nggak bisa tiba-tiba kayak merasa kayak ninggalin apa yang udah kita ambil di organisasi itu sendiri. Berarti harus imbang gitu ya. Betul. Itu yang kita harus pelajarin. Terus gimana sih caranya biar kuliah dan organisasi itu bisa seimbang gitu? Kayak bisa jalan nih sama-sama beriringan dan tidak ada yang dikorbankan dari salah satu kedua itu. Yang aku pelajarin tuh ya harus selektif. Jadi rapat itu nggak melulu kita harus hadir, kegiatan juga nggak melulu harus kita ikutin gitu. Jadi tergantung prioritas saja. Kayak kita harus memprioritaskan. Itu dari skala prioritas yang mana gitu? Harus bisa nentuin prioritas gitu ya. Ya. Iya benar sih itu. Jadi kalau dari case yang barusan itu menurutku ke komunikasi itu penting sih. Jadi misal kan di situ nggak kita sendiri ya yang berorganisasi, banyak juga yang bantu. Nah dari situ misal kalau emang ada case-case yang kayak tadi tugas numpuk atau apapun ya kita harus mengutamain kuliah kita kan. Nah dari situ kita bisa komunikasiin bareng teman-teman yang lain untuk mungkin saling backup dan yang lain. Iya sih, dan organisasi yang baik itu justru nggak menghambat kegiatan akademik kita ya. Dan kalaupun itu malah bikin, jangan sampai ya, malah bikin IPK kita anjlok, itu berarti culture dari organisasi tersebut itu Ada yang yang, salah. jadi kayak, apa ya namanya, kebiasaan organisasinya itu yang jelek berarti menurut aku. Oke gitu. Tapi aku mau tanya nih buat kalian, sebenarnya tuh kalian ikut organisasi gak nih sebelumnya? Ada yang ikut? Apa Aku ikut ya? Ikut sih baru-baru. Berarti kebetulan kan ikut nih. Nah, Iya. ada nggak sih ya investasi dulu di masa yang ada data yang udah kita lulus nih kan kita dapetin dari kita join organisasi tersebut? oh berarti keuntungannya gitu. Iya, keuntungan gitu. Nah, mungkin dari kamu ya? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya tuh banyak ya. Cuman salah satunya itu mungkin dari teman-teman yang kita kenal di organisasi itu nanti bisa jadi koneksi yang ya berharga lah di masa depan, kayak mungkin senior, alumni atau bahkan dosen-dosen yang sering terlibat di organisasi itu bakal bisa jadi koneksi yang Iya. sih. Itu salah satu keuntungan ikut organisasi. Kalau di soft skill-nya tuh ada nggak sih kira-kira yang akan dapetin? Ya kalau dari aku sendiri sih kayak kita jadi punya rasa percaya diri, terus jadi kita bisa ngobrol di depan banyak orang, pas presentasi, pas rapat juga itu juga bisa buat bekal kerja. Komunikasi berarti ya. Ya, Public speaking-nya itu jadi terlatih gitu loh. Jadi balik lagi ke utamanya ya, kayak ini adalah hak yang kita dapatin lah, hak Yes, kita betul. masuk ke dalam Organisasi. organisasi juga punya kewajiban ke kita memberikan bahasanya nyuapin kita ilmu gitu ya. Jadi kita berhak juga dapetin benefitnya hak Iya. kita. Nah, menurutku tuh udah jadi hak kita sih untuk dapat bahasanya kayak yang tadi disebutin bang-bangnya kayak networking. Ya, itu sangat Iya, aku penting ya. Iya, penting. Banget. Penting banget. Iya, di dalam sama aku menjalani organisasinya, mungkin sampai nanti selanjutnya penting. Jadi misalnya emang kita ada ngelakuin program-program lain di luar kampus maupun di dalam kampus, itu kita bisa saling kayak diskusi, menanyakan hal-hal yang memang di luar dari kemampuan kita, kapasitas kita. Ya, dari mana lagi kita dapatnya kan? Iya. Bisa banyak dari tempat lain, tapi organisasi inilah yang kayak datengin networking kayak kita. Itu udah jadi benefit ya. Kita hak juga dapat pengalaman yang juga sih. Ya, apalagi kan kita kalau bisa cari relasi yang sebanyak-banyaknya. Itu penting banget nanti. Kita manfaatin gitu. Yes. Setuju banget. Kuliah dari organisasi itu sebenarnya bisa loh berjalan dengan beriringan itu saling melengkapi. Bisa, Tapi tergantung kitanya aja nggak sih lakunya kayak gimana. bisa. Harus tanggung jawab ke keduanya. Aman banget. Oke, terima kasih ya semuanya udah dengerin di podcast kita pada siang hari ini. Terima Oke, kasih. bye-bye. Bye bye.